Malam itu, Randy tiba di sebuah kota kecil untuk perjalanan bisnis. Karena terlalu lelah setelah perjalanan panjang, ia langsung mencari hotel terdekat. Ia menemukan sebuah hotel tua yang terlihat cukup megah meski agak usang. Plang namanya berpendar lemah dengan beberapa huruf neon yang tidak menyala sempurna. Saat masuk ke dalam, lobi terasa lengang. Hanya ada seorang resepsionis tua yang duduk di balik meja. "Selamat malam, Pak. Ada kamar kosong?" tanya Randy. Resepsionis itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Ada, Pak. Kamar 308," jawabnya sambil menyerahkan kunci tua dengan gantungan kuningan. Ada yang terasa aneh dengan ekspresi resepsionis itu, seperti ragu-ragu sejenak sebelum memberikan kunci. Namun, karena sudah sangat lelah, Randy tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung menuju kamar yang dimaksud. Saat berdiri di depan pintu kamar 308, Randy merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibanding koridor lain. Bau lembab menyelimuti area itu. Namun, ia mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan membuka pintu. Kamar itu terlihat biasa saja. Sebuah ranjang besar dengan spray putih, jendela besar yang ditutupi gorden tebal, serta meja kerja dengan cermin di atasnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ruangan itu terasa terlalu sunyi. Randy melempar tasnya ke kursi, lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek pesan. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar mandi. Ia terdiam. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mendekati pintu kamar mandi. "Permisi, ada orang?" tanyanya ragu. Tak ada jawaban. Ia mengelurkan tangan dan membuka pintu perlahan. Namun kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya wastafel tua, cermin besar yang sedikit berdebu, dan tirai shower yang bergoyang perlahan, seolah baru saja disentuh seseorang. Randy menggelengkan kepala. "Mungkin cuman perasaanku," gumamnya. Ia menutup pintu kamar mandi dan kembali ke ranjang. Namun, malam itu baru saja dimulai. Sekitar pukul 02.30 dini hari, Randy terbangun. Bukan karena suara, tapi karena rasa dingin yang menusuk. AC kamar tidak menyala, namun udara terasa begitu beku, seolah ada sesuatu yang menghisap semua kehangatan. Saat ia hendak menarik selimut lebih rapat, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Gorden jendela bergoyang, padahal jendela tertutup rapat. Bulu kuduknya meremang. Ia memaksakan diri untuk tetap tenang, lalu berusaha kembali tidur. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara berbisik terdengar di dekat telinganya. "Pergi." Mata Randy membelalak. Ia meloncat bangun dan menyalakan lampu. Namun, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin di meja rias, ada sesuatu di sana. Sosok wanita dengan wajah pucat berdiri di belakangnya, menatapnya melalui cermin dengan senyum mengerikan. Randy berteriak dan langsung berbalik. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya cermin yang masih memantulkan bayangannya sendirian. Tanpa pikir panjang, Randy segera mengambil tasnya dan keluar dari kamar. Ia langsung menuju lobi, di mana resepsionis tua masih duduk dengan ekspresi datar. "Pak, saya mau pindah kamar, atau tidak? Saya check out sekarang juga," katanya dengan napas memburu. Resepsionis itu menatapnya sejenak, lalu menghela nafas. "Kamar 308, melihatnya juga ya?" tanyanya pelan. Randy menelan ludah. "Melihat siapa?" Resepsionis itu tidak langsung menjawab.
Namun akhirnya dengan suara lirih ia berkata, "Wanita itu, dia dulu tamu di kamar itu, tapi dia meninggal secara tragis dan sejak saat itu dia tidak pernah benar-benar pergi." Randy merasa bulu kuduknya semakin berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyerahkan kunci dan meninggalkan hotel itu. Saat mobilnya melaju di jalanan malam, ia merasa ada yang memperhatikannya. Namun ia tak berani melihat ke kaca spion. Takut kalau-kalau wanita itu masih mengikutinya. Dan sejak malam itu, Randy berjanji tidak akan pernah menginap di hotel tua yang tidak dikenalnya lagi.